Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana Anda dapat menggunakan fasilitas proses gudang ya. Di mana di video kemarin kita sudah melihat bagaimana Anda melakukan penginputan data di PO konsumen dan juga melakukan rilis datanya agar siap diproses di gudang. Sekarang kita akan melanjutkan di proses pembuatan proses gudangnya yang nantinya bisa berlanjut ke invoice dan surat jalan. Oke, saya login dulu. Untuk melakukan pemrosesan gudang, maka Anda bisa langsung menuju ke menu stok gudang. Di sini ada yang namanya proses gudang. Oke. Nah, di sini kita langsung ditampilkan data dari CV Buana Mahayasa Sakti yang tadi atau yang di video sebelumnya sudah kita buat ya, yang ada kiriman untuk tanggal 21. Ini kalau kita ganti sampai ke tanggal 28. Nah, ada segini banyaknya ya. Yang sudah kita buat adalah PT Eriplex ya. Dan juga CV Buaya Mahasakti ini ada dua. Kenapa kok ada dua? Karena bisa direview lagi di video sebelumnya. Kita melakukan pecah PO ya. PO-nya dipecah. Jadinya ada dua kali pengiriman di tanggal 25 dan tanggal 21. Sedangkan untuk PT Eriplex itu hanya ada satu pengiriman yaitu tanggal 27. Nah, ini bisa kita proses dulu yang tanggal 21 ya. Ini bisa di view dulu. Nah, ini bisa di view dulu, berarti dia ada 10 requestnya adalah 10 kilo 10 kilo. Oke, ini bisa kita langsung klik proses. Oke ya. Nah, ini bisa kita klik untuk bisa lihat datanya, tanggal kirimnya tanggal sekian. Nah, sekarang kita akan memproses datanya. Data barang yang akan kita ambil. Kita cari apa ini? Amisol. Oke, saya ambil Amisol. Amisol. Oke. Syarat ini bisa keluar ya, bisa keluar di list adalah syaratnya adalah barangnya harus punya stok ya. Syaratnya adalah barangnya harus punya stok. Jika tidak punya stok maka tidak akan bisa dipanggil. Oke ya. Seperti ini. Nah, ini adalah barangnya sudah punya stok. Di sini ada dua batch number, mana yang mau dikeluarkan. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi lapangannya mana yang mau dikeluarkan. Saya mau keluarkan yang ini aja. Pilih, oke semua. Satu batch number ya. Oke. Dua batch number pun juga bisa ya. Ini saya ambil juga ya. Sorry, pilih. Oke, saya ambil juga. Katakanlah untuk yang 121 ini ternyata ketika saya menyiapkan barang hanya keambil 7 ya, 7 kilo. Sedangkan untuk yang tanpa batch number keambil 3. Seperti ini ya. Jadi realitasnya sekarang kita masukkan yang APG. APG. Nah, ini APG kebetulan hanya ada satu batch number, yaitu tidak pakai batch number. Jadi langsung kita pilih sejumlah 10 kilo. Ya, jumlah 10 kilo, satuannya sudah sama, nilainya sudah sama. Kalau sudah, kita akan langsung melakukan proses. Proses sudah, Anda akan menyudah, oke. Oke, data SO-nya berhasil diproses ya. Sekarang sudah kosong ya. Sudah kosong, tidak ada yang bisa diproses. Untuk tanggal 21 kita cek lagi sampai tanggal 29, search-nya di sini. Oke, hilang ya. Jadi untuk yang tanggal 21 kalau sudah hilang dari list berarti tandanya adalah dia sudah diproses. Oke ya. Selanjutnya setelah proses gudang ini selesai ya, proses validasi gudang ini selesai, maka bisa langsung nanti fasilitas berikutnya adalah pembuatan invoice ya, invoice. Di bawah ini ada surat jalan ya. Surat jalan ini harus membuat invoice dulu baru bisa menggunakan surat jalan ya. Begitulah aturannya. Pakai dulu surat jalan. Jadi buat dulu surat jalannya, baru buat dulu invoice-nya, baru surat jalannya dibuat ya. Jadi bukan surat jalan dulu baru invoice, enggak, tapi buat dulu invoice-nya, baru nanti bisa dibikin surat jalannya. Oke, saya kembali lagi ke proses gudang.
Untuk yang lain sama ya, di proses gudang ini untuk yang lain pun sama, baik itu yang dipecah PO-nya ataupun yang tidak dipecah, itu sama, bisa di-view dulu ya, dilihat dulu datanya. Oh, datanya kalau sudah benar, baru kita masuk proses. Ya, setelah masuk proses, ini bisa sambil ditampilkan. Masuk, kita masukkan amisol, cari, pilih, pakai ya. Kuantiti yang dipakai adalah 30 kilo. Oke, proses. Oke. Nah, sip. Oke, sudah ya. Oke. Nah, ini tadi adalah proses gudang. Jadi urutannya adalah dari PO konsumen. Ini yang normal dulu ya. Yang sebetulnya semua prosesnya sama. Jadi dari PO konsumen itu pasti lanjutannya adalah proses gudang. Jadi sebelum membuat invoice pasti akan ke proses gudang. Ya. Jadi urutannya adalah pasti proses gudang, invoice, surat jalan. Ini adalah proses yang pasti. Tapi kalau PO konsumen itu setelah PO konsumen bisa jadi langsung ke proses gudang, bisa jadi masih ada proses yang lain. Sesuai dengan kasusnya ya. Karena di sini kasusnya adalah yang biasa, jadi ya langsung dari PO konsumen ya, langsung dari PO konsumen lalu ke stok gudang. Nah, ini ada proses gudang ya, urutannya. Nanti setelah itu kita langsung ke penjualan ya, kita langsung ke penjualan, ke invoice ya. Setelah dari proses gudang kita langsung ke invoice. Oke, sekian dulu video proses gudang. Semoga video ini cukup membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.